nyadarin kalau aku tuh mencintai diriku sendiri apa adanya tanpa ada kondisi apapun, kayak aku harus jadi kurus untuk aku mencintai diriku sendiri, aku harus jadi putih atau apapun itu. Menurutku self love yang benar-benar self love adalah self love yang apa adanya tanpa kondisi, dan mengerti kalau aku tuh manusia dan it's okay gitu kadang-kadang untuk berbuat salah, dan Oh, aku bilang aku mencintai segala aspek dari diri aku, maupun aku lagi males, aku lagi rajin, lagi excited, lagi sedih, kayak menerima semuanya dan mencintai semua itu. to really get to know your heart itu kalau aku boleh bahas lebih dalamnya gitu, mungkin kamu pernah dengar konsep inner child gak? Ya. Kalau aku uh, menurut pendapatku setiap orang tuh ada inner child-nya kan yang hidup di dalam. Dan Nah, inner maksudnya inner child child apa nih kalau yang teman-teman dengerin dan kurang familiar sama inner child, apa nih maksudnya? Anak-anak? ya, uh, buat aku inner child itu versi diri aku sendiri waktu aku masih muda, dan itu hidup di dalamku. Oke. Dan setiap orang mungkin berbeda ya umur inner child-nya. Kalau aku sendiri inner child aku itu umur 7, Wah, 8 tahun. gimana cara taunya? Karena aku kan sering meditasi, terus sering lihat ke dalam gitu kan. Jadi kalau Oke. meditasi ini berhubungan dengan jiwa dan hati tadi itu ya. Dari jiwa sama hati. Kalau aku ngeliat ke dalam, kalau aku ngebayangin diri sendiri, selalu diri sendiri yang aku bayangin itu adalah sosok diriku umur 7 tahun itu gitu. Bukan sosok diriku yang sekarang justru. Jadi makanya disebut inner child ya, bukan inner self. Karena biasanya di momen itulah umur 7-8 tahun, atau untuk aku ya, mungkin orang lain beda. Di momen itu aku mengalami transformasi yang cukup besar, mungkin ada trauma yang sangat besar terjadi di saat itu, sehingga inner child aku seperti kayak stuck banget di dalam. Dan itu sering jadi tuntutan aku dalam hidup. Kadang kalau misalkan aku bingung nih, sekarang aku mau ngambil langkah apa dalam hidup, itu aku meditasi inner child. Jadi kayak aku tanya ke diriku yang umur 78 tahun itu kayak, ya what do you want gitu. Kalau misalkan inner child gimana ya, anak-anak tuh kan nggak bisa bohong. Kalau kita semakin dewasa, itu semakin gampang untuk membohongi diri sendiri juga ya. Kadang kita nggak mau, tapi kita bilang kita mau atau segala macamnya. Tapi kalau anak-anak sangat polos dan nggak bisa bohong. Jadi kalau kita tanya ke anak-anak, itu jawabannya itu ya itulah yang emang kita mau gitu. Jadi terkadang aku tanya, apa yang kamu mau saat ini? Bagaimana cara aku bisa membuat kamu bahagia? Dan lebih sering terutama sebelum aku ke self development ya, sekarang kan lebih menggeluti self development lah, personal growth. Itu sebelum aku mengenal self development sama personal growth, aku nggak sadar bahwa aku tuh sering banget menyakiti diri sendiri, dan yang ku sakiti itu juga inner child aku gitu, si anak itu. Kecil ini. Ya, jadi saat ada momen dimana aku meditasi dan aku melihat sosok diriku yang umur 7 tahun itu, dia menangis gitu, terluka, dan aku kayak sedih. Oh, kenapa kamu sedih gitu kan? Ya karena kamu nggak dengerin aku, kamu nggak nyayangin aku gitu. Jadi itu yang membuat mata dan pikiran dan hati terbuka kayak, maaf, aku mau menyayangi kamu, maaf aku selama ini nggak
peduliin kamu, apa yang kamu mau, aku mau buat kamu bahagia, kayak gitu-gitu. Nah itu kalau kita menyempatkan waktu untuk sendiri, alone time, itu lebih selaras apa yang kita mau dengan apa yang inner child kita mau. Jadi penting itu untuk menyayangi hati juga menyayangi inner child kita. Kalau aku sih gitu ya. Yes. That was so powerful. Momen-momen seperti itu. Ya, kayak ngomong-ngomong tentang inner child dan pikiran-pikiran yang kita punya, balik lagi kan tadi tentang journaling. Menurutku kayak pikiran yang kita punya sekarang itu kan juga hasil dari pengkondisian dari masa lalu kita kan. Nah, di saat kita mikir dan posisiin diri kita sebagai anak-anak dan lihat inner child kita, di saat anak-anak kan kita tuh belum terlalu terinfluence kan sama dunia luar. Jadi kayak kita tuh bisa lebih jujur sama diri kita sendiri, kita lebih tahu apa yang kita mau. Dan menurutku kayak perjalanan pengembangan diri ini kalau buat aku sendiri adalah aku melepaskan influence yang dari pengkondisian masa lalu ini. Jadi kayak ini pengkondisian masa lalu aku ternyata aku mikir kayak aku harus memprioritaskan orang lain, aku harus ngomong ini, aku harus ngomong itu, aku harus ngelakuin ini. Dan kalau buat aku sendiri, aku take action juga. Itu kuncinya juga, kayak aku jadi merantau ke Bali. Jadi kayak dulu aku di Jakarta, aku sama keluarga aku, sama teman-teman SMA aku kayak masih di lingkungan masa lalu. Dan di saat itu aku ngerasa kayak aku pengen berubah gitu. Dan aku sadar kalau lingkungan sekitarku tuh sangat berpengaruh sama self love ini sendiri, sama pengembangan diri aku sendiri. Jadi kayak aku mengambil resiko untuk merantau pertama kalinya. Dan di sini aku kan jadi kayak apa-apa sendiri kan, tinggal sendiri. Jadi kayak nggak dengerin lagi nih suara-suara yang dari luar, yang dari masa lalu, yang dari lingkungan-lingkungan yang dulu. Nah, dari sini kayak, wow, ini lingkungannya baru banget, bener-bener kayak menciptakan dunia baru buat aku sendiri. Dan di sini aku bisa benar-benar melepaskan apa yang ada di masa lalu gitu. Jadi aku menciptakan dan menemukan, wah, emang diri aku sendiri gitu. Jadi my inner child. Dan dari merantau ini, aku ngerasa perjalanan ini tuh perjalanan menyenangkan inner child aku. Kayak aku nyobain hal ini, nyobain hal itu, kayak ngedance, kayak nyanyi, kayak lukis, kayak apa, kayak nge-gym, kayak. Dan ini adalah aku sadar ini sebenarnya ini adalah hal-hal yang dulu pas kecil tuh aku nggak punya kesempatan untuk melakukan ini. Nah, maka dari itu sekarang aku udah dewasa, aku mau memanfaatkan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang dulu pas kecil aku belum kesempatan untuk mendapatkan hal ini karena rasa takut, karena dengerin orang lain, karena pikiran-pikiran aku, karena apa kayak itu. Dan ya, balik lagi kuncinya adalah self love dan nyadarin kalau aku tuh mencintai diriku sendiri apa adanya tanpa ada kondisi apapun. Kayak aku harus jadi kurus untuk aku mencintai diriku sendiri, aku harus jadi putih atau apapun itu. Menurutku self love yang benar-benar self love adalah self love yang apa adanya tanpa kondisi, dan mengerti kalau aku tuh manusia dan it's okay gitu kadang-kadang untuk berbuat salah. Dan aku bilang aku mencintai segala aspek dari diri aku, maupun aku lagi males, aku lagi rajin, lagi excited, lagi sedih, kayak menerima semuanya dan mencintai semua itu. Benar. Tapi harus juga belajar membedakan gimana kita bisa menerima, oke, di momen ini aku lagi
nggak ada energi untuk melakukan ini, dan it's okay, I'm not gonna judge myself, nggak bakal menghakimi diri sendiri, nggak bakal merasakan rasa bersalah. Tapi juga kalau misalkan itu terus-terusan sampai mungkin berlarut-larut dalam kesedihan dan jadinya tidak merawat diri sendiri, tidak merawat tubuh, tidak merawat pikiran, tidak merawat hati sampai berbulan-bulan, itu rasanya juga nggak sehat dan itu juga bukan self love. Ya, jadi kita harus tahu batasnya sampai kapan nih kita mau misalkan lagi sedih gitu ya. Normal kalau misalkan orang lagi baru putus hubungan, contoh ya, itu sering terjadi kan. Kita sedih itu normal, justru harus diekspresikan perasaan itu, mungkin journaling atau ketemu teman baik curhat dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan lagi nggak merasa fit untuk keluar, untuk dance lagi, untuk olahraga lagi, itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan sampai berbulan-bulan rasanya juga ya nggak pas. Jadi cari titik seimbang itu penting juga. Ya, titik seimbang. About knowing what's good for you as well. Nah, gimana nih cerita Cece? Cerita self love sudah mengubah hidup Cece, kayak mungkin pilih salah satu aspek kayak hubungan relationship atau karir atau personal atau apapun itu. Gimana nih contohnya self love? Mungkin hubungan kali ya, karena gampang untuk semua orang relate. Jadi kita mungkin hampir semua orang pernah di hubungan yang tidak sehat. Itu aku alamin lumayan sering sih, berkali-kali di hubungan yang tidak sehat. Dan selalu saat misalkan sudah berakhir ya, di momen berakhir itu antara aku menyalahi diri sendiri, oh aku kurang baik, aku kurang ini, atau aku menyalahin orang itu, dia ini begini, dia begitu, dia begini. Selalu kayak merasa kayak aku yang kurang atau dia yang kurang. Dan seiring berjalannya waktu itu dan aku belajar untuk menyayangi diri sendiri, mulai dari mengenal apa sih yang aku ingin di dalam hidup, standar aku di hubungan itu seperti apa, A, B, C, D, E, apa yang bisa aku terima, apa yang tidak bisa aku terima, trials and errors of course. Itu lama-kelamaan sekarang sudah di hubungan yang kalau aku sih berani bilang sehat. Di hubungan yang sekarang ini sehat karena kalau misalkan kita ada masalah, itu enggak yang aku nyalahin, oh itu salahnya kamu, atau oh ini aku kurang ini. Tapi lebih ke, oke, apa yang kita berdua bisa lakukan untuk menyelesaikan ini. Itu karena dari awal aku sudah tahu, karena aku sudah punya standar. Jadi di awal aku lebih bisa memilah ini orang baik untuk aku, ini orang tidak baik untuk aku, atau sebagaimana. Jadi untuk sebelum masuk ke hubungan itu, lebih proses filteringnya itu lebih jalan dibandingkan dulu-dulu. Karena sekarang sudah lebih tahu ya diri sendiri dan sudah bisa menyayangi diri sendiri lebih baik. Jadinya saat aku udah setuju, oke, aku mau di hubungan ini sama kamu, kedepannya itu sehat. Jadi kita ada healthy boundaries, terus selalu kayak problem solving mindset dibandingkan menyalahkan satu sama lain. Dan aku selalu merasa secure gitu, merasa aku tuh bukan orang yang kurang, aku orang yang ya tidak memadai sama dia. Itu selalu aku merasa, oh aku tuh pantas, aku tuh ya baik untuk dia, sama seperti dia itu baik untuk aku. Dan itu prosesnya untuk kesini lumayan panjang sih. Ya. Dan
menurutku itu kuncinya sih, kayak enggak melihat dan menaruh orang lain itu di atas daripada Ya, kita gitu. benar, 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 Karena benar. kayak itu yang Atas dan kadang susah bikin kita untuk, enggak, maksudnya bikin kita jadi attach sama orang hmm, lain, jadi kayak nggak berani untuk melakukan hal yang benar buat diri sendiri. benar. Apalagi kalau kita yang selalu sama orang terus dan nggak tahu caranya untuk menyendiri atau apa ya, menyempatkan waktu dengan diri sendiri, spend some alone time. Itu jadinya kita kalau sama relationship itu ada dependency gitu loh, ada Hmm, ketergantungan. Jadi, aduh aku nggak mau putus sama dia, nanti aku sendiri, aku nggak tahu gimana bener caranya jomblo, banget. lah gitu ya. Tapi kok sebenarnya we can have so much fun being by ourselves ya kan. Kita bisa bahagia kok dengan diri sendiri, belajar dulu bahagia dengan diri sendiri, baru sewaktu kita di relationship kita tahu gimana caranya kita juga bisa bahagia dengan dia. Karena kalau misalkan kita bergantung kamu harus buat aku bahagia, itu udah bukan healthy relationship lagi. Ya karena um, um, Responsibility untuk kebahagiaan itu milik kamu ya sendiri ya. Kalau Tere, aspek self love yang bisa di sharing ke kita semua apa ya? oke. Kalau aku tuh, karena self love, aku jadi berani untuk mengambil tindakan untuk diri aku sendiri. Jadi merawat diri aku sendiri, contohnya kayak nge-gym, tiap hari bangun pagi untuk fitness. Dan mungkin buat orang lain itu kayak benar-benar perjuangan dan kayak menyiksa diri sendiri. Tapi kalau buat aku itu tuh bukan menyiksa diri sendiri, karena aku tahu itu yang membuat aku bahagia, dan aku juga jadi aware apa yang aku kasih ke diri aku sendiri. Contoh kayak makanan, aku kayak secara sadar nggak sadar emang kayak cenderung lebih memilih yang lebih sehat gitu, karena aku sadar kalau tubuh ini, diri ini tuh pantas untuk dicintai dan pantas untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Nah, Hmm. dari situ, dari merawat diri sendiri, dari pergi ke gym, dari makan sehat, dari sini pun kayak seluruh aspek kehidupanku tuh berubah. Jadi lebih glowing, jadi lebih kayak berdampak positif juga ke orang lain. Oh, nih fitness nih, jadi termotivasi orang lain. Dan juga kalau saat aku pergi kerja pun jadi kayak berubah gitu, mood aku berubah, jadi aku lebih pede, jadi kayak berdampak ke seluruh aspek. Di saat aku juga pede, uh, memancarkan energi percaya diri ini, aku pun juga jadi kayak beda gitu, jadi lebih menarik. Dan juga aku juga bisa present my best self di tempat kerja, di keluarga, di orang lain. Dan di sini juga jadi kayak kunci kesuksesan gak sih, ke karir dan semuanya gitu. Iya, benar, benar. Hubungan aku dengan keluarga, dengan teman pun Nah, aku sadari beberapa tahun terakhir ini jauh lebih baik karena aku belajar menyayangi diri sendiri dan uh, jadi aku saat berkomunikasi dengan mereka itu aku datang dari yaitu my best self rather than um, like a lesser version of myself. Jadi aku merasa lebih berdamai dengan mereka dan rasanya bahagia banget lah gitu. Karena jujur sih dulu karena aku keluar dari rumah di umur yang cukup muda ya, umur 13 itu aku kurang dekat sama keluarga. Cuma sekarang kami hubungannya udah jauh lebih dekat walaupun dipisahkan jarak. Dan aku tinggal di Bali juga sama kayak kamu dan mereka tinggal di Jakarta. Tapi saat kita berkomunikasi itu lebih bisa datang dari hati dan kita lebih peduli satu sama lain dibandingkan dulu. Jadi aku sih bisa bilang it's thanks to my
self-love journey as well. Yeah. So proud. So Yay, proud of ourselves. Itu juga penting sih, kayak menyempatkan waktu sesekali untuk refleksi dan ngelihat apa yang udah kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ini juga bagian dari journaling kalau buat aku. Kayak aku refleksi kayak setiap akhir bulan, kayak apa hal yang aku lakuin, apa yang bisa aku ubah gitu. Jadi kayak di saat kita menyempatkan waktu untuk satu hal ini, untuk ngelihat apa sih yang udah kita lakuin, wow ternyata kita tuh ngelakuin hal yang luar biasa loh, yang keren untuk diri kita sendiri. Nah dari sini, dari refleksi ini, kita pun jadi lebih terdorong lagi untuk menambah ini lagi di kedepannya. Benar-benar, dan kita harus celebrate itu ya, dirayakan atas kemenangan kecil kayak aku bulan ini udah good job gitu kan. Dan bagus juga untuk tulis goal ya, mungkin nggak harus goal sampai 5-10 mungkin mulai dari 1 tahun, atau misalnya kalau terlalu lama mulai dari 3 bulan. Kalau aku biasanya kan di awal tahun buat New Year's resolutions ya, atau New Year's goals, apapun itulah, tiap orang terms mungkin beda-beda. Dan walaupun terkadang aku lupa gitu ya, terkadang kan resolutions paling sebulan jalan, habis itu ya lupa. Tapi tiap kali aku look back ya, aku ada resolutions dari tahun misalnya 2019, 20, 2021, 2022. Itu aku look back, oh wow, itu tuh kayak kita planting the seeds gitu loh. Apapun yang aku udah tulis, ternyata bisa dibilang tuh 80-90% sudah aku jalanin gitu. Walaupun aku nggak secara sadar kayak, oh sekarang harus jalanin ini berdasarkan resolution. Tidak, aku tulis aja, oke, aku mau ini terjadi di hidupku tahun ini gitu contohnya. Ya tutup bukunya, tanpa sadar itu terjadi sendiri dalam hidupku. Jadi waktu aku look back, aku lihat, wah, motivasi lagi itu. Oke, sekarang buat goal baru. Oke, keep growing ya, self love itu. Walaupun kita menyayangi dan menerima diri sendiri di momen sekarang, tapi kita harus terus berkembang. Gimana bisa lebih ya belajar untuk menginspirasi bukan cuma diri sendiri tapi orang lain di sekitar juga. Karena aku rasa kalau misalkan cuma diri sendiri yang bahagia, orang lain di sekitar kita tidak bahagia, itu pun mana ya, misalnya ada sedikit ketidakpuasan sih dalam diri, karena itu salah satu purpose aku sih di hidup. Melalui yang aku lakuin ini, aku ingin semua orang sekitar, mau perempuan atau laki-laki, mau muda atau yang sudah lebih tua usia itu, untuk menjalani hidup yang benar-benar bahagia untuk mereka masing-masing juga. Ya, dan menurutku itu natural sih, di saat kita udah menemukan kebahagiaan sendiri, kita pun secara sadar nggak sadar mau orang lain bahagia, dan kita cenderung membantu orang lain gitu. Maka dari itu kayak menurutku self love itu kunci, memprioritaskan diri sendiri, merawat diri sendiri, membuat diri sendiri bahagia, itu kunci yang bisa merubah diri kita sendiri, bisa merubah hidup kita sendiri, dan pada akhirnya bisa merubah orang-orang sekitar dan dunia. Benar. Semua dimulai dari self love. Nah, terakhir nih penutup, apa nih tips self love yang bisa teman-teman yang nonton ini lakuin nih? Mungkin hal kecil atau apapun itu. Kalau misalkan tidak ada banyak waktu kosong, mungkin karena sibuk kerja atau sibuk dengan keluarga, itu bisa mulai dari journaling dulu kali ya. Yaitu tadi kan step untuk ke arah self love itu adalah self awareness, jadi belajar mengenal diri sendiri. Tanyakan beberapa pertanyaan penting, seperti
apa yang aku syukuri hari ini gitu. Saat kita bangun pagi, apa yang aku syukuri hari ini, apa yang membuatku tersenyum hari ini, dan dari hal itulah kita mulai menumbuhkan kebahagiaan dari dalam diri. Semakin kita menumbuhkan bibit-bibit kebahagiaan itu, semakin kita punya keberanian, oke, aku mau lebih bahagia lagi. Ini mulai dari hal sih, yang nggak harus yang ribet-ribet. Kalau misalkan kita langsung kasih tips, oh kamu harus olahraga setiap hari, atau kamu harus keluar ke alam. Banyak orang yang tidak punya akses gitu, mungkin akses itu, atau jalan-jalan, traveling, atau coba hal baru. Kalau ada kesempatan, yes, go for it, why not? Tapi paling penting tetap apakah itu benar yang bisa membuatmu bahagia dari dalam. Jadi harus selalu tanyakan diri sendiri, apa yang aku rasakan hari ini sekarang, apakah aku bahagia, apakah aku bisa membuat diriku lebih bahagia lagi. Kalau aku sih mulai dari situ. Kalau Tere? Kalau buat aku lebih ke mengambil satu tindakan lah, maupun itu kecil atau besar. Misalnya kayak nemuin satu kegiatan yang apapun itu, nari, renang, olahraga, yoga, meditasi, journaling, yang menjadi alat buat kita tuh bisa mengekspresikan diri sendiri, dan dari mengekspresikan diri ini kita jadi bisa mengenal diri sendiri lah. Jadi kayak ngerasa bangga, oh aku bisa ngelakuin ini, dan ini jadi alat untuk kita mengekspresikan diri sendiri. Jadi kayak temuin satu hobi atau satu passion, satu minat, satu aktivitas yang pada akhirnya bisa membantu kita untuk mencintai diri sendiri. Karena di saat kita udah menemukan satu hobi ini kan otomatis kita jadi ngambil satu waktu untuk diri kita sendiri kan. Jadi kayak merawat diri sendiri, memprioritaskan diri sendiri gitu. Benar. Ya, itulah waktu alone-nya kita. Oh, nice. Seru ya, ternyata bahas self love. Aku belajar juga loh dari percakapan kita. Iya, misalnya kayak terus walaupun tuh. Iya, sering bahas hal ini, tapi tiap kali ngobrol tentang self love tetap aja ada hal baru dengar. Dari cerita kamu pun aku kayak wah, itu menginspirasi dan membuat aku pengen lebih lagi apply self love ke hidup aku gitu. Ya, semoga menginspirasi dan bermanfaat juga buat teman-teman yang dengerin. Ya kan, sister? Yap, sister. Nah, oke. Mungkin itu aja kali ya untuk hari ini ya. Untuk hari ini. Okay. Next time kita ada topik yang lain lagi. Jadi just stay tuned. Bye. Bye, sister. Bye, sisters. Makasih udah nonton, makasih udah dengerin. See you.